Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ellen De Oktanti Irianto. Di sini saya sebagai dosen CPNS Universitas Mula Warman, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, pada acara ini, kegiatan ini adalah podcast, di mana podcast pada siang hari ini saya mempunyai seorang narasumber yang sangat hebat, ya, dengan judul Talk to Inspire, Break the Limits gitu ya. Sebelumnya kita akan perkenalan dulu dengan narasumber kita. Waktu dan tempat, saya persilahkan kepada Mbak Agis. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada Bu Ellen telah mempersilahkan saya berbicara pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sultaniah Agisna, atau yang biasa dipanggil juga dengan Agis. Saya adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman, dan saya di sini sebagai bintang tamu podcastnya Bu Ellen yang keren banget hari ini. Oke, terima kasih banyak Agis sudah mau menghadiri undangan saya untuk menjadi narasumber. Boleh dong tips dan triknya nih buat teman-teman semua. Kenapa nih Agis ini tiba-tiba terpilih kan ya, dari beberapa video yang bagus, dari tugas video tersebut terpilih kontennya dan menjadi narasumber di sini dengan public speaking yang bagus. Boleh di-share pengalamannya terkait public speaking itu gimana? Oke, jadi tadi awalnya bisa di sini karena alhamdulillah dari Bu Ellen juga telah memberikan kesempatan karena yang hasil tugas video tadi. Lalu untuk cerita tips dan trik mengenai public speaking gitu, itu pertama mungkin menurut saya lebih ke harus percaya diri dulu sih. Kalau saat ada di depan mungkin sangat-sangat susah untuk beberapa orang, kayak bagaimana sih rasanya harus percaya diri, bagaimana harus memboost up confidence di depan orang banyak gitu, dan itu tentunya perlu banget yang namanya latihan, practice, dan saya pun juga merasakan hal yang sama gitu sewaktu saya SMP, SMA, bahkan hingga kuliah ini, yang dimana saya tentunya tidak seperti sekarang ini yang bebas berbicara di depan ibu atau mungkin di depan khalayak banyak gitu. Jadi mungkin yang pertama dan yang paling penting dari percaya dirinya dulu sih Bu gitu. Itu kan kisah, sedikit kisahnya ya, dari tips ya percaya diri. Ada nggak sih menurut Agis, ada cerita nggak sih di balik kepercayaan diri Agis yang sekarang sudah berkembang sangat baik? Tadinya memangnya langsung terlahir bisa berbicara dengan pandai, mahir gitu, atau ada cerita di baliknya? Coba boleh diceritakan Ibu? Oke, jadi ya tentunya saya nggak langsung pandai berbicara seperti ini juga ya Bu. Dan seperti yang sudah saya bilang tadi, ada tuh cerita di balik ini. Jadi mungkin kalau bisa saya cerita dikit nih. Jadi waktu saya SMP dulu, saya kebetulan di SMP Negeri 4 Samarinda di sini. Saya termasuk dan terpilih juga masuk ke dalam kelas, salah satu kelas yang namanya kelas unggulan. Di situ cukup prestisius gitu Bu, persaingan di dalam kelas itu, sehingga orang-orang yang saya temukan ini juga orang-orang yang hebat, orang-orang yang mampu berbicara bahkan sejak SMP gitu Bu. Yang saya sendiri aja udah yang kayak, wah, SMP sudah bisa berbicara di depan banyak orang seperti ini gitu. Hanya saja waktu itu saya jeleknya itu saya tidak ingin berusaha gitu Bu, karena saya lihat dan saya juga kurang percaya diri gitu, karena saya lihat oh mereka udah bisa gitu, kenapa saya juga harus maju, hidup mereka, hidup saya. Itu salah satu pemikiran yang cukup menghambat kepercayaan diri saya pada hari itu. Namun setelah saya pindah ke SMA, kebetulan teman-teman SMP saya itu juga masuk ke SMA yang sama gitu. Dan melihat lingkungan SMA yang semakin advance, semakin maju, semakin orang-orangnya semakin yang lebih hebat-hebat lagi, saya ngerasa kayak, kok saya malah begini aja gitu. Bahkan sempat ada keraguan gitu Bu, kalau misalnya saya mulai sekarang telat nggak ya gitu, soalnya kan yang lain dari SMP udah hebat, saya dari SMA masih begini, masih harus ngerangkak dulu mulai dari nol lagi gitu. Cuman karena saya dapat beberapa motivasi juga, entah itu dari orang tua, dari internet, bilang kayak tidak ada kata terlambat kan ya Bu untuk berusaha. Jadi akhirnya ya udahlah, saya coba mungkin mulai dari hal-hal kecil kayak presentasi, atau saya ikut ekskul. Pada saat itu saya menjadi
ekskul saya dan sebagainya macam. Dan itu walaupun gugup sekali, walaupun saya ngerasakan atmosfernya yang wah sangat membuat saya bergetar gitu. Tapi untungnya dengan semua pengalaman hal tersebut itu menambah rasa percaya diri saya gitu Bu untuk tampil di depan orang, tampil di depan masyarakat umum gitu Bu. Oke, berarti kan mencoba membuat batu loncatan keluar dari zona nyaman, gitu kan Agis ya? Ya betul Ibu. Ya, kalau misalnya kita tetap berada di zona nyaman, Agis tidak akan berada seperti posisi yang sekarang. Sekarang kan kalau Ibu dengar, Agis sudah join HMJ ya? Iya betul, itu salah satu keputusan yang sebenarnya saya tidak sangka-sangka saya akan ambil. Saya pribadi bukan anak yang sangat suka berorganisasi, cuman seperti kata Ibu tadi, keluar dari zona nyaman, saya ingin coba hal-hal yang belum pernah saya coba, mungkin akan berdampak sama dengan yang saya pernah lakukan waktu SMA dengan mencoba berani gitu. Oke, Agis. Berarti sekarang Agis sedang bertumbuh pesat untuk mengembangkan kompetensi diri. Ya, Agis ya. Iya. Semoga teman-teman yang lain juga bisa mengikuti jejak Agis yang luar biasa ini kan ya pastinya. Oke. Kemudian kalau saya tanya nih ke Agis, kan Agis ini the Gen Z ya. Gen Z itu apa Z-nya itu Zoomers kan ya? Zoomers generation. Kalau menurut Agis, gimana sih untuk Gen Z ini di kalangan di mata Agis sendiri sebenarnya mempunyai karakter seperti apa gitu Gen Z? Kalau menurut saya Gen Z ini sebenarnya karakternya cukup lebih peka gitu deh Bu kayaknya. Peka akan diri sendiri, peka akan sekitarnya, peka akan situasinya yang sebagainya macam itu. Nah juga karena dengan gitu akan diri mereka sendiri gitu. Jika mereka ngerasa tidak confidence, mereka akan bilang oh iya aku tidak confidence gitu. Dan juga dimana berarti karena hal itu makanya Gen Z itu juga butuh kayak saya nih butuh dorongan gitu untuk melakukan suatu hal yang sebenarnya tidak biasa saya lakukan. Kayak misalnya waktu SMA saya ngeliat teman-teman saya yang hebat, itu adalah sebuah dorongan untuk saya gitu, karena saya mulai peka terhadap diri saya sendiri yang merasa saya begini-begini aja gitu. Dan menurut saya Gen Z pasti akan merasakan hal yang sama gitu, merasa kayak hidup saya kok begini-gini saja, kok tidak ingin maju ya, kenapa yang lain maju, kenapa saya sendiri enggak gitu. Jadi ya itu tadi sih, cukup peka lah gitu. Cukup peka. Kalau misalnya ada dosen yang ngasih tugas gitu, gimana sih sebenarnya perasaan generasi Z ini, Gen Z ini kalau ngerasa dapet tugas itu kayak ngerasa berat nggak? Sebenarnya kalau ada tugas, kalau saya sendiri sebagai Gen Z ya Bu, berat itu pasti akan ada yang namanya ngerasa wah capek, tugasnya banyak banget, habis selesai matkul ini, matkul satunya tugas lagi gitu. Dan hanya saja saya sendiri sebagai Gen Z ini, saya tetap menganggap kalau itu adalah kewajiban saya gitu. Saya memilih untuk memasuki jalan ini, kayak misalnya saya masuk HMJ, berarti saya akan bertanggung jawab pada hal itu gitu. Dan saya rasa itu juga Bu yang ada pada Gen Z, mereka punya rasa apa ya Bu, semacam tanggung jawab yang baik gitu Bu, dimana saat mereka mengambil suatu keputusan atau suatu pilihan, maka mereka akan sebagaimana mereka harus menyelesaikan pilihan dan kewajiban-kewajiban tersebut gitu Bu, karena mereka peka kayak yang tadi saya bilang. Nah, oke lah ya. Oke, kemudian Agis nih sekarang kan mahasiswa baru di Universitas Mula Warman. Pasti keinginannya untuk kedepannya Agis pingin menjadi seseorang yang seperti apa tuh? Sebenarnya kalau ditanya ingin jadi seorang yang seperti apa itu, saya cukup punya kayak semacam konsep yang luas gitu untuk saya bisa menjadi apapun itu gitu. Dan saya kayak apa ya Bu, saya jujur tidak hanya terbatas pada satu mimpi gitu, karena saya membagi mimpi-mimpi saya dan saya kayak ingin melakukan semuanya satu-satu secara perlahan gitu. Misalnya mulai dari hal kecil aja nih, di Unmul saya udah bertekad buat masuk HMJ, saya ambil HMJ. Terus habis itu itu tujuan saya untuk merubah diri saya menjadi orang yang setidaknya bisa ngomong depan publik, bisa menjadi seorang yang setidaknya dilihat lah gitu oleh orang lain. Lalu juga
untuk yang lainnya, kayak saya nanti ingin ikut lomba, saya ingin masuk program kelas bahasa Inggris dan sebagainya macam juga. Dan kalau soal cita-cita dan orang seperti apa yang ingin Agis jadi menjadi seorang seperti itu, saya lebih apa ya Bu? Saya punya cita-cita tinggi di mana saya ingin sekali jadi distrik Wall Street Amerika. Di situ distrik keuangan yang sangat-sangat terkenal lah di Amerika gitu. Cuman itu mimpi terbesar saya dan saya ingin sekali menjadi seorang seperti itu, dan juga orang yang seperti itu pastinya dikenal juga kan Bu. Pastinya memiliki komunikasi yang baik, memiliki pengetahuan baik gitu. Cuman saya tidak membatasi, tidak hanya memfokuskan tujuan saya pada Wall Street Amerika itu Bu. Saya punya tujuan-tujuan lain, kayak misalnya saya ingin masuk organisasi dunia, mungkin UNICEF atau apa gitu. Dan juga saya setidaknya ingin menjadi satu dari banyaknya orang yang setidaknya berpengaruh gitu Bu. Gitu. Wah, luar biasa Agis. Cita-cita yang tinggi ya, jadi banyak keinginan yang sudah dibikin nih, udah ditata sama Agis ya dari sekarang. Berarti harus diperjuangkan juga dari sekarang, ya kan Agis ya? Betul sekali. Kemudian saya mau tanya satu kata motivasi Agis dong, boleh di-share di sini. Satu kata motivasi Agis untuk menjalani kehidupan Agis, yang memotivasi Agis. Oke. Satu ya Bu, saya suka banget sama kata-kata. Sebenarnya saya kurang ingat saya dapat kata-kata ini dari mana. Cuman kata-kata ini bilangnya begini: kamu adalah manifestasi dari dirimu sendiri gitu. Jadi mungkin untuk Gen-Z juga nih yang biasa mikir kayak, oh aku nggak bisa, aku nggak, kurang percaya diri gitu. Kalau kita akan memikirkan hal seperti itu terus, itu akan berdampak ke kita juga. Dan itu dan quotes itu, kata-kata itu cukup berpengaruh gitu Kak Agis. Pas di SMA kayak ngerasa oh ya ini harus bisa, nggak boleh gugup, nggak boleh salah, nggak boleh gimana. Dan pada akhirnya juga akan berdampak juga gitu kalau Agis sudah mengingatkan diri Agis kalau Agis tidak boleh malu, tidak boleh tidak percaya diri, dan itu cukup berpengaruh kata-katanya. Berarti kamu adalah apa yang kamu pikirkan, ya kan? Iya betul. Apa yang kamu pikirkan menjadi, gitu kan? Jadi ini sangat menginspirasi. Semoga harapan saya apa yang Agis sampaikan dapat tersampaikan juga semangat positifnya untuk teman-teman yang lain. Alhamdulillah, iya, amin. Kemudian saya mau tanya nih, terakhir nih Agis, selain tadi tips dan trik untuk public speaking, kan public speaking itu sendiri adalah seni berbicara di depan umum. Ada dua kata kunci, ada seni dan di depan umum, ya kan? Nah, tadi ada tips dan trik dari Agis. Yang pertama, percaya diri. Ada nggak yang lain? Kira-kira apa kalau menurut Agis? Kalau itu, saya sebenarnya ini apa ya Bu, tidak umum, cuman yang dari saya biasa lakukan setiap kali saya di depan publik untuk berbicara, saya bakalan selalu meninggikan suara saya. Itu untuk nambah percaya diri, karena semakin saya mengecilkan suara saya akan semakin malu kayak gitu Bu. Dan itu mungkin pertama dan cukup jarang ditemukan gitu ya mungkin Bu. Mungkin kayak semacam triks untuk saya sendiri gitu, untuk pribadi saya sendiri, dan mungkin aja teman-teman yang lain bisa mempraktekannya juga. Dan yang lainnya mungkin yang pasti berdoa kali ya Bu, menenangkan diri itu pasti. Dan juga tidak ini Bu, saya lebih suka untuk berpikir apa yang akan terjadi setelah saya melalui hal-hal gugup tadi gitu. Jadi misalnya saya takut sekali ada di depan panggung gitu. Cuman yang saya bisa pikirkan itu juga salah satunya ialah akan selega apa diri saya setelah keluar dari panggung itu gitu Bu. Makanya saya harus berbuat dengan semaksimal mungkin agar saya juga dapat leganya itu maksimal juga gitu. Oke. Kemudian berarti percaya diri, terus kalau dari Agis sendiri itu meninggikan suaranya gitu kan ya, biar lebih percaya diri. Tapi tuh Agis ada tuh trik bahwasanya ketika misalnya audiens kita itu ramai, kita juga perlu tuh mengecilkan suara kita biar audiensnya ngomong apa tadi pembicaranya gitu. Ada trik-trik itu perlu kita masukkan gitu kan ya. Oke. Berarti
Tadi sudah kata motivasi dari Agis, sudah ada tips dan trik juga dari Agis, dan kisah inspirasinya kenapa Agis sudah break the limits itu sudah sangat keren. Semoga dapat menginspirasi Gen Z yang lainnya. Saya kira cukup sekian ya untuk podcast kita hari ini. Nanti kita lanjut lagi ke episode selanjutnya. Terima kasih Agis. Ada salam untuk teman-teman yang lainnya, Agis? Teman-teman yang lainnya yang pasti selalu semangat, apalagi kita Gen Z, kita tahu kehidupan kita saat ini bagaimana, kita tahu tantangannya apa saja, apalagi di era digital saat ini. Jangan lupa untuk tetap aware kalau kalian itu dapat melakukan apa yang tidak kalian bisa pikirkan sebelumnya. Gitu. Oke, terima kasih banyak Agis. Semoga semua yang kita sampaikan pada pertemuan dan kesempatan hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhiri Agis ya, terima kasih banyak Agis untuk sharing sessionnya, talk to inspire, break the limits gitu kan. Thank you. Terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak juga Ibu. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.